Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali mengajak panjenengan semua untuk belajar sejarah, yaitu sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Perang Jawa. Untuk yang di kemarin sudah saya bacakan, saudaraku, terkait masa kecil Pangeran Diponegoro, kemudian akhirnya Pangeran Diponegoro remaja, mondok di pesantren Tegalrejo, kemudian menikah, yang pada akhirnya terjadi peperangan, kemudian Diponegoro ditangkap Belanda, diasingkan ke Manado, ke Makassar. Kemudian saya bacakan tentang putra putri Pangeran Diponegoro dan sudah selesai. Dan untuk yang saat ini adalah tentang nasib dari para putra putri Pangeran Diponegoro setelah usai Perang Jawa. Bagaimana nasibnya, saudaraku? Ini luar biasa kalau kita mau mempelajari sejarah. Sungguh-sungguh ya, ada yang namanya sedih, perasaan bercampur aduk lah. Yang namanya perjuangan ini selalu ada pengorbanan luar biasa. Jadi makanya, saudaraku, untuk mengisi waktu-waktu yang kita lalui saat ini, walaupun kondisi kita bagaimanapun, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata kita hanya menikmati perjuangan dari para terdahulu kita. Makanya hendaknya kita bersyukur kita tidak pernah membantu perjuangan beliau-beliau ketika melawan para penjajah, ketika ingin membahagiakan generasi penerusnya. Nyawa dikorbankan, tetesan air mata, tetesan darah, luar biasa. Makanya kita, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pinter bersyukur, pandai bersyukur, senantiasa nerimolah. Muga-muga awak dewi semua ini bisa melakukan seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan, saudaraku, untuk membaca saya kali ini. Bismillahirrohmanirrohim, tentang nasib dari putra putri Pangeran Diponegoro ketika terjadi atau selesai terjadinya Perang Diponegoro. Bismillahirrohmanirrohim. Ketika Perang Jawa usai, maka muncul sebuah trauma besar bagi Belanda dan kalangan istana, baik Kasunanan di Solo ataupun Kasultanan di Yogyakarta. Trauma juga muncul di kalangan keturunan Pangeran Diponegoro, karena setelah perang selesai, ini mereka menjadi buruan bagi pemerintah Belanda maupun kerajaan. 4 anak laki-laki Pangeran Diponegoro ditangkap dan menjalani tahanan kota. Segala gerak-geriknya diawasi karena kekhawatiran akan melakukan pemberontakan. Kemunculan rasa khawatir yang berlebihan tetapi sangat beralasan membuat Belanda mengambil keputusan tegas dengan membuang keempat putra Pangeran Diponegoro itu ke pengasingan. Takut melakukan pemberontakan lagi seperti ayahnya. Hal itu adalah alasan yang paling utama, karena mengingat Pangeran Diponegoro ini menanamkan idealisme yang sangat kuat kepada anak-anaknya. 2 anak laki-laki Pangeran Diponegoro, yaitu Ki Sadewo dan Pangeran Junet, yang masih berkeliaran di luar istana, ini ternyata masih melakukan pemberontakan kecil bersama dengan pendukung-pendukungnya. Saudaraku, anak-anak perempuan Pangeran Diponegoro mengalami nasib yang sama, walaupun bisa dikatakan lebih baik. Mereka ditarik masuk ke lingkungan istana, lalu dinikahkan dengan pejabat-pejabat keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk lebih mudah mengawasi dan memutus jalur silsilah Pangeran
Diponegoro. Kasultanan, Kasunanan, dan Belanda benar-benar tidak mau melihat adanya pemberontakan, apalagi dilakukan oleh keturunan Pangeran Diponegoro. Pembersihan dan pembungkaman dilakukan secara diam-diam terhadap sisa-sisa kekuatan Pangeran Diponegoro. Pembungkaman ini bisa dengan memberikan hadiah maupun jabatan. Apabila mau bekerja sama, tetapi bisa juga dengan cara ditangkap, lalu dibuang, atau bahkan dibunuh, saudaraku. Ini luar biasa, ini trauma yang dialami oleh Belanda, ketakutan, sehingga keturunan Pangeran Diponegoro ini juga diawasi, bahkan diburu, dan juga para prajurit-prajurit yang lain. Tahun 1834, Diponegoro Anom, yaitu anak pertama Pangeran Diponegoro, ini mengalami pembuangan ke Sumeneb, Madura. Lalu dilanjutkan pembuangan ke Ambon pada tahun 1853. Diponegoro Anom ini adalah anak tertua dari Pangeran Diponegoro. Kemudian anak-anak yang lain yaitu Dipokusumo, Diponingrat, dan Pangeran Roup ini menjalani pembuangan ke Ambon tahun 1840. Mereka berempat menghabiskan masa hidupnya di tanah pembuangan sampai akhir hayat dan tidak pernah menginjakkan kaki lagi di tanah nenek moyang sejak diasingkan. Saudaraku, di Ambon mereka meneruskan keturunan dan menggunakan marga Diponegoro. Walaupun mereka orang Jawa, tetapi karena mereka hidup di lingkungan yang menggunakan nama keluarga atau marga, maka mereka pun akhirnya menggunakan nama Diponegoro sebagai nama keluarga. Hal itu juga lebih memudahkan Belanda dalam melakukan pengawasan gerak-gerik keturunan Pangeran Diponegoro di pembuangan. Saudaraku, itulah tadi sedikit membaca saya tentang perjuangan Pangeran Diponegoro terkait masa ketika usainya Perang Jawa. Jadi putra putri Pangeran Diponegoro diawasi. Para prajurit yang dulu mendukung juga diburu karena Belanda masih takut dengan para prajurit Diponegoro. Saudaraku, itulah tadi apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dulur. Dan jangan lupa ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.